Halo Bung Rocky, kita lanjutkan lagi ya ngobrol soal Indonesia ini. Dan ternyata seperti sudah kita diduga banyak orang dan kita juga menduga, akhirnya benar juga bahwa Ahok ini ketika kemarin dia ngomong bahwa akan memindahkan kantor IKN, kantor Pertamina di Balikpapan, bangun segala macam infrastruktur di IKN itu dan menyebutnya sebagai real investor ini pada semacam down payment dia untuk menjadi dirut Pertamina gitu. Dan ini sudah dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suwarno yang juga Sekjen PAN. Kata dia mengaku dia mendengar secara dari info yang tidak tidak formal bahwa Ahok itu akan menjadi dirut Pertamina. Begitu Bung Rocky. Ya itu desain yang dari awal kita tahu karena Ahok tetap harus diajukan oleh satu kelompok. Jadi bukan Ahok sendiri sebetulnya atau Jokowi sendiri, ada kelompok yang menginginkan penguasaan sumber daya itu dikendalikan melalui proksi Ahok. Tuh. Itu dasarnya tuh. Dan kebetulan Ahok ada di dalam upaya juga untuk memperlihatkan bahwa profilnya itu bukan seperti yang kemarin itu bahwa di penjara karena urusan agama tuh. Nah ini poin kita di situ tuh. Jadi kita lihat bagaimana ambisi Jokowi itu akhirnya dipakai untuk sekedar menyempurnakan sesuatu yang sebetulnya dari awal tidak sempurna, yaitu IKN. Kan dari awal dia tidak sempurna karena soal hukum tidak beres di situ, soal environment tidak beres, soal potensi untuk dijadikan sebagai ibu kota pemerintah juga nggak beres. Nah semua ketidakberesan itu karena ini satu paket dalam upaya legacy Jokowi, dia akan cari cara tuh dan dia ketemu Ahok aja kan, karena Ahok juga menganggap bahwa dia bisa lakukan itu tuh. Tapi kalau kita tanya pada Ahok, Anda dari mana Anda bisa terangkan bahwa itu sustainable? Nggak bisa. Dia cuma bisa katakan bahwa saya akan ambil alih apa namanya peran modal di situ melalui Pertamina itu. Sekarang pertanyaannya seberapa kuat Pertamina lakukan itu tuh? Apakah ada semacam perencanaan jangka panjang tuh? Tidak, tidak ada perencanaan itu. Ini hanya kan ambisi aja. Ini semua ambisi itu digelontorkan oleh Jokowi dan Ahok nangkap itu dan Ahok akan buktikan bahwa dia bisa lakukan itu. Tetapi poin kita adalah dari awal itu adalah potensi yang sebetulnya harusnya dibatalkan karena melanggar prinsip environment, karena melanggar prinsip masyarakat adat tuh. Jadi Ahok nggak pikir itu kan, Jokowi juga nggak pikir itu tuh. Jadi sama aja tuh mental Ahok dan mental Jokowi sama, yaitu ambisi mesti tumpah di ibu kota negara tuh. Itu aja. Kira ini ada dua soal ya, Bung Rocky ya. Soal IKN-nya sendiri dan dua soal Pertamina-nya sendiri. Pertamina ini kan bagaimanapun bukan perusahaan yang sehat-sehat amat sekarang. Dia baru saja melakukan konsolidasi. Saya tidak tahu apakah itu betul real itu kemudian menjadi perusahaan yang untung. Dan Erick Thohir kan juga baru saja melakukan pemangkasan-pemangkasan berbagai proyek Pertamina yang tidak ada kaitannya core bisnis dia sebagai perusahaan migas itu dipangkas gitu ya. Tiba-tiba Ahok masuk dengan gagasan sebagai real investor di IKN. Dia mau bangun rumah sakit, dia mau bangun lapangan golf, dia bangun juga resort dan sebagainya di situ gitu, universitas dan sebagainya yang memang tidak ada kaitannya dengan Pertamina. Padahal kita tahu Pertamina itu adalah perusahaan sendiri yang terseok-seok juga sekarang ini. Iya itu harusnya dia ngurus energi lah itu kan supaya mak-mak tidak kesulitan energi itu. Tetapi lagi-lagi kita mesti lihat bagaimana cara Jokowi memikirkan bangsa ini. Dia mau menyelamatkan dinastinya. Tiga anaknya, dua anaknya ada dalam politik. Satu anaknya, satu anak mantunya juga mulai masuk dalam politik. Dan dia perlu Ahok. Kira-kira Ahok itu semacam anak keempat dia tuh untuk pasang styling, supaya pasang stagger untuk kepentingan politik dia kan. Kan itu artinya ada pengendalian Jokowi terhadap modal yang masuk di IKN. Karena kita anggap ya Ahok itu memang sahabat dekat Jokowi itu. Tapi di situ justru nepotismenya kan. Ini tidak ada semacam pertimbangan rasional kenapa Ahok ada di situ tuh. Satu-satu pertimbangan adalah seluruh sumber daya, terutama sumber daya keuangan bisa dikontrol oleh Jokowi itu melalui Ahok yang pasti akan setia pada Jokowi kan. Jadi dasarnya adalah kesetiaan, bukan keahlian pada intinya. Tapi ngeri banget ya, Bung Rocky ya, bahwa untuk ambisinya dia untuk mewujudkan IKN itu, dia menghasilkan berbagai macam cara. Bahkan ini mengorbankan salah satu perusahaan plat merah terbesar. Ya ini kan ini seharusnya kan Pertamina jadi flag carrier dari Indonesia kan. Ya itu kalau kita apa sih Pertamina? Pertamina adalah kasir untuk IKN kan begitu jadinya. Ya, 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 ya. ATM-nya IKN doang tuh Pertamina tuh. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana orang melihat pola semacam ini nih. Kalau kita baca banyak analisis menganggap bahwa di belakangnya pasti ada manipulasi.
di belakangnya ada tukar tambah macam-macam jenisnya itu. Dan ini yang busuknya di situ tuh. Pertamina sesuatu yang kita anggap sebagai national flag itu akhirnya cuma dijadikan ATM oleh Jokowi demi ambisinya tuh. Dan Ahok tentu sebagai manajer akan mengikuti pada Jokowi itu. Karena itu dia akan the real investor. Iya, the real investor. Setelah seluruh investor yang seharusnya potensial secara bisnis itu kabur dari Indonesia kan. Jadi itu bukan the real sebetulnya. Sesuatu yang akhirnya diasuransikan pada kepentingan Jokowi itu. Jadi IKN itu apa? Ya bukan ibu kota negara, itu ibu kota ambisi Jokowi. Dasarnya itu. Jangan lupa ini ada persoalan politik ya. Kita tahu bahwa di Pertamina ini kan selama ini orang meskipun dibantah, kendali dibantah disebut-sebut dia punya kedekatan khusus dengan PDIP begitu ya. Nah sekarang tiba-tiba ini yang jadi itu diambil alih juga oleh Pak Jokowi dengan orang dekat. Ini kan juga nambah front pertempuran baru lagi nih dengan Ibu Megawati. Ya itu ini in line dengan yang kita bicarakan tadi pagi. Jadi Jokowi nggak mau kehilangan grip pada semua sektor yang bisa menghasilkan uang dan bisa menumbuh uh, harapan bahwa dinasti dia akan beroperasi di proyek-proyek. Ini satu, coba kita bayangkan ya, ada sebuah negara ditata secara lembaga, ada pembagian cara-cara kerja modern, tapi diberantakan oleh Jokowi. Coba bagaimana? Kalau kita bayangin itu kan, tentu Ibu Mega merasa bahwa ini hal yang busuk tuh. Tapi mereka juga mungkin merasa nanti dia dapat kebagian juga tuh. Jadi pengertian yang ethical atau politik yang basisnya etika tuh betul-betul nggak ada, hilang. Nah kita masuk dalam satu kekalutan akhirnya tuh. Bagaimana kita perbaiki bangsa ini? Ya, mestinya mulai dari hal yang prinsipil bahwa BUMN itu dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan keluarga Jokowi itu. IKN itu betul-betul kepentingan keluarga Jokowi, keluarga dalam pengertian extended family. Di dalamnya ada oligarki, di dalamnya ada bagian-bagian menteri yang memang diuntungkan melalui pembebasan tanah nantinya kan. Jadi semua semua keburukan itu akhirnya terlihat justru di ujung kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya, nah ini kita teruskan ya berkaitan dengan pergantian-pergantian ini karena sampai sekarang itu saya masih banyak mendapat pertanyaan dan saya sendiri sulit untuk menjelaskan itu yang reshuffle kemarin tuh Bung Rocky ya. Ada duta besar di Amerika ditarik untuk menjadi wakil menteri perdagangan, menteri BUMN gitu ya. Ada deputi BUMN yang dia latar belakangnya adalah seorang banker tiba-tiba dijadikan Menlu, Wamenlu misalnya begitu. Orang kemudian bertanya-tanya, apa ya kira-kira maksudnya kok ada seorang banker kemudian ditempatkan sebagai Wamenlu? Ada kepentingan apa di situ? Itu jadi banyak sekali pertanyaan dan juga kemudian kita tahu misalnya sekarang Wakil Menteri BUMN yang baru, Rosan yang bekas duta besar di Amerika, padahal dia juga belum lama di Amerika ditarik menjadi wakilnya Erick Thohir, begitu ya di situ. Dan ini urusannya kan urusan ini berlian geng lah, karena ini kan sama-sama anak HIPMI, sama-sama di Kadin dan sebagainya gitu. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, reshuffle apa dan sebagainya, termasuk juga Muni relawannya yang dijadikan Menteri Menkominfo dan sebagainya. Dari awal, dari periode pertama kita tahu Jokowi buta huruf terhadap komposisi elit Jakarta. Bukan itu dimanfaatkan oleh semacam geng yang berupaya untuk mengendalikan ekstraktif industri, yang berupaya untuk mengendalikan kartel-kartel perdagangan yang memang sudah berurat akar bahkan sebelum Jokowi itu. Jokowi nggak paham itu. Lama-lama dia mulai mengerti bahwa karena dia nggak paham, maka dia terima semua proposal itu. Dan sekarang dia udah di situ tuh. Jadi ini mulai dari incapacity sebetulnya tuh. Dia belakangan kan dia baru ngerti tuh, oh ya si ini terkait dengan modal ini terkait dengan orientasi bisnis ke perusahaan mana. Si toko ini adalah toko yang dikendalikan oleh senior yang siapa kan. Kan Jokowi nggak paham itu kan. Jadi ketidakpahaman itu membuat dia akhirnya menganggap oke siapapun yang diusulkan, kalau itu menguntungkan dia terima aja tuh. Jadi kalkulasinya sangat pragmatis, bahkan sangat oportunistik gitu. Ya. Ya, ini kan ini agak berbeda ya. Kalau kita paham dalam sistem negara misalnya parlementer gitu, memang siapapun banyak sekali pos-pos kementerian itu ditempati oleh politisi yang kadang-kadang latar belakangnya nggak nyambung. Tapi dia seorang politisi, ya bahkan itu biasanya anggota parlemen gitu. Tapi kalau di Indonesia, ini kan kalau dengan sistem yang presidensial seperti ini kan pilihannya dia politisi atau seorang profesional. Kalau dia bukan politisi, seorang profesional tentu sesuai dengan keahlian dia. Tapi tiba-tiba ada seorang banker ditempatkan menjadi wakil Menlu itu apa yang bisa dijawab? Saya cuma dijawab skenanya mungkin mau ada privatisasi
di kedutaan-kedutaan besar di Indonesia, di luar negeri, saya bilang cuma seperti itu. Karena saya sendiri tidak bisa membayangkan apa sebenarnya. Yang ada justru kecurigaan. Pasti ada sesuatu agenda yang kita tidak tahu sebenarnya apa itu. Udah berantakan dari awal. Ide revolusi mental, ide nawacita yang basisnya adalah rakyat, Wong Cili, Soekarno, segala macam udah berantakan tuh. Jadi memang ya udah itu ya kita terima aja bahwa pernah dalam sejarah kita dipimpin oleh seseorang yang tidak punya kapasitas dan berantakan. Oh, Jadi, ya. cuman itu refleksi kita tuh. Kalau kita bahas panjang lebar ya udah itu mengarah juga pada poin yang sama. Kan orang mau cari penjelasan kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Ya satu penjelasannya tuh kemampuan berpikirnya kurang, kemampuan pekan etika juga kurang. Dan udah itu udah terjadi dan itu akan berlanjut terus sampai 2024. Sampai akhirnya orang kita sebetulnya melihat seseorang yang udah telanjang tapi dielulukan sebagai masih punya baju. Oke, baik, terima kasih. Jadi Wandi kita akan bisa cerita bahwa dulu di masa lalu, begitu ya, negara kita gitu, pernah punya seorang presiden. Saya kira sampai di situ aja kita yang mungkin bisa kita lakukan untuk katanya Pak Jokowi ini ya, Bung Rocky ya. Oke, baik. Ya, Terima kasih Bung problem. Rocky. Tetap 0% Ya. ya. Ya, baik. Terima kasih.